Pernah nggak lu lagi duduk diam sebentar, entah di kamar, di motor sebelum masuk kerja, atau di pojokan kos sambil ngopi yang udah dingin, lalu tiba-tiba kepikiran soal uang? Bukan karena pengen kaya, bukan juga karena serakah, tapi karena capek mikir. Capek mikir kenapa tiap bulan rasanya muter di situ-situ aja. Capek ngerasa kerja jalan terus, waktu habis, tapi rasa tenang nggak pernah benar-benar datang. Capek pura-pura santai, padahal di kepala isinya hitung-hitungan yang nggak pernah selesai. Katanya, uang bukan segalanya. Dan mungkin itu benar. Tapi tanpa uang, entah kenapa, hidup sering terasa lebih ribut. Lu bisa bilang ke diri sendiri, santai aja, hidup bukan cuma soal duit. Tapi pas tanggal tua datang, kalimat itu jadi agak goyah. Pas buka dompet dan isinya tinggal sisa kemarin. Pas ada kebutuhan kecil, tapi bikin mikir panjang. Bukan hal besar, cuma ongkos, cuma makan, cuma cicilan yang jatuh tempo tanpa permisi. Dan yang bikin capek, semua ini jarang dibicarakan dengan jujur. Di luar, semua kelihatan baik-baik saja. Orang-orang tetap berangkat pagi, pulang sore, senyum tipis, bilang, ya dijalanin aja. Tapi di dalam, banyak yang lagi nahan napas panjang. Ngerasa kayak lagi berdiri di lantai yang pelan-pelan geser, tanpa tahu arahnya kemana. Mungkin lu salah satunya. Atau mungkin lu lagi di fase bertanya-tanya, ini normal nggak sih ngerasa begini? Kenapa rasa aman soal uang rasanya makin mahal? Video ini bukan buat ngehakimi. Bukan juga buat bilang lu salah ngatur hidup. Ini cuma ruang duduk sebentar. Ngobrol pelan. Ngaku jujur sama diri sendiri. Karena kadang, sebelum cari jawaban, yang paling kita butuhin cuma satu hal sederhana. Disadari. Dan mungkin, lu nggak sendirian ngerasa kayak gini. Kalau lu ngerasa obrolan barusan kena, mungkin lu bisa pelan-pelan duduk lebih lama di sini. Nggak perlu buru-buru. Kalau video ini kerasa relevan, lu bisa ninggalin jejak kecil, entah itu like yang sederhana, komentar singkat tentang apa yang lagi lu rasain, atau sekadar ikut subscribe supaya kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Bukan buat angka, tapi biar ruang kayak gini tetap ada. Sekarang kita ngobrol soal realita, yang sehari-hari, yang sering kejadian tapi jarang dibongkar pelan-pelan. Kebanyakan orang hidup di pola yang mirip. Gaji datang, sebagian langsung pergi, sisanya dibagi-bagi sambil berharap cukup sampai akhir bulan. Bukan karena boros, bukan karena nggak mikir, tapi karena hidup sekarang memang penuh kebutuhan kecil yang kelihatannya sepele. Ongkos harian, makan sederhana, pulsa, listrik, keperluan dadakan yang datang tanpa undangan. Semuanya kecil, tapi kalau dikumpulin, rasanya berat. Yang menarik, banyak dari kita nggak sadar satu hal. Uang sering habis bukan karena satu keputusan besar, tapi karena serangkaian keputusan kecil yang diulang tiap hari. Beli ini karena capek. Lewat yang itu karena nggak sempat. Ngiyain ajakan karena nggak enak nolak. Semua masuk akal. Semua manusiawi. Dan di tengah itu semua, ada satu perasaan yang pelan-pelan tumbuh. Rasa nggak aman. Bukan takut kelaparan. Bukan takut nggak bisa hidup. Tapi takut kalau ada apa-apa, kita nggak siap. Takut kalau tiba-tiba sakit. Takut kalau ada kebutuhan mendadak. Takut kalau hidup minta lebih dari yang kita punya. Lucunya, rasa takut ini jarang muncul sebagai kepanikan besar. Dia muncul sebagai gelisah kecil, sebagai susah tidur, sebagai kebiasaan ngecek saldo tanpa alasan jelas. Dan yang bikin makin berat, kita sering pernah ngerasa ini cuma masalah pribadi. Padahal, banyak orang ngalamin hal yang sama. Di angkutan umum, di kantor, di kampus, di kos-kosan yang lampunya redup jam 2 pagi. Banyak yang kelihatannya baik-baik saja, padahal lagi belajar bertahan. Kalau lu ngerasa hidup sekarang lebih mahal dari yang lu perkirakan dulu, itu bukan perasaan berlebihan. Banyak yang ngerasa begitu, tanpa sadar. Harga hidup naik pelan-pelan, ekspektasi ikut naik, tapi penghasilan sering jalan di tempat. Dan di situ, kita mulai menyesuaikan diri. Bukan dengan tenang, tapi dengan menahan. Menahan keinginan, menahan rencana. Menahan mimpi kecil sambil bilang, nanti aja. Kalau lu mau, ceritain di kolom komentar. Hal kecil apa yang paling sering bikin lu kepikiran soal uang belakangan ini? Bukan buat dibandingkan, tapi buat saling sadar bahwa banyak yang lagi ada di perahu yang sama. Di bagian ini,
Gue pengen kita ngobrol pelan-pelan soal kesalahan. Tapi bukan kesalahan versi menyalahkan. Bukan yang bikin lu ngerasa gagal. Lebih ke kebiasaan kecil. Pola pikir yang kelihatannya wajar. Tapi tanpa sadar, pelan-pelan ngaruh ke rasa tenang kita. Salah satu yang paling sering kejadian adalah ngira capek bisa disembuhin sama pengeluaran kecil. Bukan karena hedon, tapi karena lelah. Hari ini berat, ya udahlah beli ini sedikit. Cuma segini doang, nggak ngaruh. Sekali dua kali, memang nggak kerasa. Masalahnya, hidup capek itu datang hampir tiap hari. Tanpa sadar, uang jadi alat buat bertahan secara emosional. Bukan buat senang berlebihan, tapi buat ngerasa, oke sebentar. Dan ini manusiawi. Nggak ada yang salah secara moral. Tapi kalau nggak disadari, pelan-pelan bikin dompet dan pikiran sama-sama tipis. Kesalahan lain yang sering kejadian adalah nunggu sisa. Nunggu kalau masih ada, baru mikir ke depan. Kalau masih ada, baru ditabung. Kalau nggak ada, ya udah. Masalahnya, hidup jarang nyisain. Selalu ada aja yang datang belakangan. Selalu ada kebutuhan yang muncul pas kita ngerasa kayaknya masih aman. Jadi, bukan karena kita nggak mau mikir jauh, tapi karena kita terbiasa hidup di mode bertahan. Lalu ada juga pola membandingkan diri tanpa sadar. Scroll sebentar. Lihat hidup orang lain kelihatan lebih rapi, lebih mapan, lebih siap. Padahal kita nggak lihat bagian capeknya, nggak lihat kecemasannya, nggak lihat cicilan di balik senyum itu. Tapi perbandingan itu tetap masuk. Pelan-pelan bikin kita ngerasa tertinggal, walaupun sebenarnya kita lagi jalan di ritme sendiri. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah mikir uang cuman soal angka. Padahal uang juga soal perasaan, soal rasa aman, soal kendali, soal punya ruang buat bernapas. Makanya, walaupun secara hitungan cukup, secara batin masih gelisah. Karena uangnya ada, tapi tenangnya nggak ikut. Dan ada satu pola lagi yang cukup dalam. Ngerasa harus selalu kuat. Ngerasa nggak enak kalau ngeluh. Ngerasa ini semua normal, jadi nggak usah dibahas. Padahal, memendam terus bikin kita makin jauh dari kesadaran. Kita jalan otomatis. Bangun, kerja, bayar, pulang. Tanpa sempat nanya, sebenarnya gue lagi kenapa sih? Semua kesalahan ini bukan karena kita bodoh. Bukan karena kurang disiplin. Tapi karena hidup sekarang memang cepat, padat, dan jarang ngasih jeda. Kalau ada satu benang merahnya, banyak dari kita tak hidup reaktif. Uang datang, kita respon. Masalah muncul, kita tutup. Capek datang, kita redam. Tanpa sadar, kita jarang duduk tenang bareng uang kita sendiri. Jarang bener-bener ngerti hubungan kita sama uang itu seperti apa. Dan mungkin bukan uangnya yang bikin hidup ribut, tapi cara kita berhubungan dengannya selama ini. Di titik ini, gue gak mau ngajak lo mikir soal solusi cepat. Gak ada trik, gak ada rumus ajaib. Yang gue tawarin cuma satu hal sederhana, cara pandang yang sedikit digeser. Mungkin selama ini kita melihat uang sebagai tujuan. Atau sebaliknya, sebagai sumber masalah. Padahal bisa jadi, uang itu cuma alat. Alat buat menciptakan jarak antara hidup yang ribut dan hidup yang agak lebih tenang. Bukan soal jumlah besar, tapi soal jarak. Jarak antara gaji dan pengeluaran. Jarak antara hari ini dan kejadian tak terduga. Jarak antara kebutuhan dan keinginan. Semakin sempit jaraknya, semakin pendek napas kita. Dan mungkin, rasa nggak tenang itu muncul bukan karena uangnya kurang, tapi karena jaraknya terlalu mepet. Kalau dilihat dari sini, uang jadi bukan soal kaya atau miskin, tapi soal ruang. Ruang buat bilang enggak tanpa panik. Ruang buat berhenti sebentar kalau capek. Ruang buat mikir sebelum bereaksi. Dan ruang itu nggak selalu datang dari nambah penghasilan. Kadang datang dari pelan-pelan mengurangi kebocoran kecil yang nggak kita sadari. Bukan dengan menekan diri, bukan dengan hidup sengsara, tapi dengan sadar. Sadar kalau capek emosional sering nyamar jadi kebutuhan. Sadar kalau rasa nggak enak nolak itu ada harganya. Sadar kalau kenyamanan sesaat bisa ngorbanin ketenangan jangka panjang. Di sudut pandang ini, menabung bukan lagi soal disiplin keras, tapi soal menyisihkan ruang bernapas buat diri sendiri di masa depan. Bukan nanti kalau ada sisa, tapi gue pengen punya ruang, walaupun kecil. Sedikit, pelan, nggak heroik. Uang juga nggak harus selalu dikontrol ketat. Yang lebih penting, dia dipahami. Dipahami kapan dia bikin kita tenang.
dan kapan dia bikin kita gelisah. Karena seringkali masalahnya bukan di angka, tapi di ketidakpastian. Kalau kita nggak tahu uang kita kemana, pikiran kita ikut nggak kemana-mana. Tapi saat kita mulai kenal polanya, walaupun jumlahnya belum berubah, rasa panik pelan-pelan turun. Mungkin juga penting buat berhenti mengukur hidup pakai standar orang lain. Karena tiap orang punya lintasan berbeda, punya beban berbeda, punya garis start yang nggak sama. Uang yang cukup buat satu orang bisa jadi terasa sesak buat yang lain. Dan itu nggak apa-apa. Di perspektif baru ini, tujuan utamanya bukan jadi kaya, tapi jadi lebih sadar. Sadar sama batas diri, sadar sama ritme hidup, sadar sama apa yang benar-benar bikin kita tenang, bukan cuman kelihatan tenang. Mungkin, ketenangan itu nggak datang dari lonjakan besar, tapi dari pergeseran kecil yang konsisten. Cara kita melihat uang, cara kita berbicara ke diri sendiri, cara kita ngasih ruang buat hidup bernapas. Sekarang, coba kita berhenti sebentar. Nggak usah mikir jauh, nggak usah nyimpulin apa-apa. Cuma duduk, tarik napas pelan, dan jujur sama diri sendiri. Waktu terakhir kali lu ngerasa tenang soal uang itu kapan? Bukan senang, bukan bangga, tapi tenang. Tenang karena tahu kalau besok ada apa-apa, lu nggak langsung goyah. Atau mungkin, lu belum pernah ngerasa itu sama sekali. Dan itu juga nggak salah. Coba tanya ke diri sendiri pelan-pelan. Apakah uang selama ini lebih sering bikin lu aman atau justru bikin lu waspada terus? Apakah keputusan-keputusan kecil yang lu ambil tiap hari lahir dari kesadaran atau dari kelelahan tanpa menyalahkan, tanpa menghakimi? Kalau lu jujur, mungkin lu bakal nemuin pola. Pola belanja pas capek, pola menghindar pas harus ngeliat angka, pola nunda mikir ke depan karena sekarang aja udah berat. Dan gak apa-apa kalau itu yang lu temuin. Kesadaran bukan soal langsung berubah. Kesadaran cuma soal melihat hubungan kita sama uang tanpa drama, tanpa cerita besar, cuman apa adanya. Mungkin selama ini kita terlalu keras sama diri sendiri. Ngerasa harus selalu kuat, harus selalu bisa. Padahal hidup jarang sesederhana itu. Mungkin juga lu mulai sadar kalau uang itu bukan cuma alat bayar, tapi cermin. Cermin yang nunjukin di mana kita capek, di mana kita takut, di mana kita butuh rasa aman. Kalau hari ini lu belum bisa ngubah apa-apa, itu nggak berarti lu gagal. Kadang duduk dan sadar aja sudah jadi langkah yang besar. Karena dari kesadaran, pilihan pelan-pelan jadi lebih jujur. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi lebih selaras. Lebih selaras antara apa yang kita kerjain dan apa yang sebenarnya kita butuhin. Dan mungkin di situ awal ketenangan mulai kebentuk. Bukan dari angka besar, tapi dari hubungan yang lebih damai dengan uang itu sendiri. Kalau lu masih di sini sampai sekarang, mungkin ada bagian dari obrolan ini yang nyangkut. Dan itu sudah cukup. Hidup memang nggak pernah benar-benar lepas dari urusan uang. Dan mungkin itu nggak masalah. Uang bukan segalanya. Tapi tanpanya, hidup sering terasa lebih ribut. Lebih waspada, lebih penuh perhitungan. Yang penting bukan menyangkal itu, tapi berdamai dengannya. Berdamai bahwa merasa khawatir itu manusiawi. Berdamai bahwa tenang soal uang itu proses, bukan pencapaian sekali jadi. Lu nggak perlu berubah drastis hari ini, nggak perlu langsung ngerti semuanya. Cukup mulai dengan sadar. Sadar waktu capek, sadar waktu takut, sadar waktu uang jadi beban, bukan alat. Pelan-pelan aja, seperti ngobrol panjang tanpa kesimpulan cepat. Mungkin suatu hari nanti, lu masih kerja keras, masih mikir, masih ngitung, tapi dengan napas yang lebih panjang, dengan kepala yang sedikit lebih ringan. Dan kalau suatu malam lu duduk lagi sendirian, ngopi, diam, dan mikir soal uang, mungkin kali ini rasanya nggak seberisik dulu. Terima kasih sudah duduk di sini. Semoga obrolan ini nemenin lu, walaupun cuma sebentar.